Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji kehidupan dimanapun berada, pada tema kali ini kami akan sharing-sharing tentang bagaimana kita menjadi diri yang bisa berlapang dada dalam segala hal. Kita bisa berlapang dada dalam majelis, kita berlapang dada dalam menjalani takdir yang baik dan takdir yang apapun yang diberikan kepada Allah dalam hidup kita. Kita bisa berlapang dada menghadapi persoalan dan kita bisa berlapang dada di dalam hal-hal yang mungkin saat kita mengalami, kita belum bisa memahami di balik rahasia itu apa, dan di balik itu semuanya kita akan mendapatkan kebaikan yang positif bagi kita. Sahabatku ngaji kehidupan dimanapun berada, lapang dada ini adalah unsur penting dalam diri seseorang. Ibaratnya seseorang ini akan mampu mengarungi kehidupan yang panjang, maka lapang dada ini adalah suatu mata kompas, mata batin kompas kita, mata batin hati kita untuk mengarungi kehidupan untuk jangka panjang. Itu adalah kompasnya adalah lapang dada. Karena ketika kita sudah memiliki kompas, maka kita akan bisa mencapai tujuan dan mencapai rintangan apapun. Karena bekal lapang dada ini adalah kompas hidup kita. Lapang dada menjadikan kita akan banyak belajar. Kita akan bisa memahami ilmu hal-hal baru. Kita akan bisa melihat sisi-sisi dimensi yang selama ini kita tertutup pada dimensi tersebut. Sahabat ngaji kehidupan dimanapun berada, seseorang tentunya ingin mengalami dari waktu ke waktu, dia akan menemukan kebahagiaan. Seseorang pasti mengimpikan bahwa dari hari ke hari hidupnya akan lebih baik. Dan seseorang pasti menginginkan apa yang menjadi cita-citanya adalah tercapai. Tetapi keinginan itu akan bisa terwujud kalau kompasnya adalah punya. Kompasnya adalah jiwa kita bisa berlapang dada. Karena ketika kita berlapang dada, kita akan mampu melihat dimensi di luar yang kita lalui pada fase berikutnya, fase sebelumnya, maaf. Jadi apa yang kita lalui pada fase berikutnya, kita akan bisa melihat sisi yang lainnya dari fase tahun-tahun yang di masa akan datang, hari-hari berikutnya. Itu adalah kita akan bisa melihat hal-hal baru, kita akan bisa melihat hal-hal yang menarik, kita akan melihat inspirasi-inspirasi yang baru, kita akan mendapatkan suatu ide-ide, kita akan mendapatkan suatu peluang-peluang yang sebelumnya tidak kepikiran. Itu mata kompas batin kita, hati kita adalah lapang dada. Ketika kita lapang dada, maka kita akan ingin selalu mau belajar. Ketika kita lapang dada, kita ingin selalu mengetahui hal-hal baru dan kita akan menerima perbedaan-perbedaan. Kita akan melihat sisi-sisi cara pandang orang lain. Kita akan melihat sisi-sisi cara pandang yang berbeda dengan kita. Kita akan melihat apapun yang ada dalam hidup kita. Baik itu beda agama, beda golongan, beda orang dalam orientasi hidupnya. Ketika kita lapang dada, kita akan menjadi orang yang mudah memahami, menjadi orang yang bijaksana, dan kita akan memahami banyak ilmu. Tentunya ketika kita sudah mengerti banyak ilmu, kita akan menjadi orang yang bisa diterima oleh aspek manapun dalam hidup kita. Orang yang berbeda dengan kita bisa komunikasikan dengan baik. Pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita alami, kita akan bisa mendapatkan pengalaman baru, dan tentunya cara berpikir kita jauh lebih luas, cara kita mengerti siapapun yang berhubungan dengan kita akan kita pahami dan kita akan mengerti dengan hati dan pikiran jauh lebih luas. Maka itulah ketika kita sudah memiliki karakter lapang dada, maka peta kompas kita akan semakin luas dan tentunya cara pandang kita lebih dinamis, bisa melihat banyak sisi, banyak persepsi, dan buahnya adalah kita menjadi orang yang dicintai dan disukai oleh siapapun yang berhubungan dengan kita. Itulah kebahagiaan sejati kita
hidup, yaitu kita bisa mengerti dan bisa memahami banyak aspek, banyak sisi, dan banyak perbedaan dalam hidup kita, menjadikan hati kita lebih tenang karena kita bisa memahami apa yang kita alami dan apa yang akan kita jalani dalam hidup-hidup berikutnya. Demikian sahabatku ngaji kehidupan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, ada nilainya, bisa memberi suatu cakrawala baru, pandangan baru, dan semangat yang baru dalam hidup kita, sehingga kita akan menggapai hari esok, kita menyempurnakan urusan-urusan umur yang diberikan Allah dalam hidup kita, bisa kita sempurnakan dengan baik. Urusan yang kita lalui akan jauh lebih baik hari kemarin, lebih baik daripada hari esok, dan hari ini jauh kita akan lebih banyak mengerti, lebih banyak mau mendengar, lebih banyak mau melihat sisi yang lainnya, dan kita mampu mencerna, kita mampu mengendapkan dan mampu mentreatment seluruh aspek yang masuk dalam diri kita, bisa kita olah dan bisa kita endapkan, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul berjiwa besar, menjadi orang yang bijaksana, dan menjadi orang yang hatinya tenang, memutuskan segala sesuatu dengan terukur dan memutuskan segala sesuatu dengan matang. Disitulah keselamatan yang sebenarnya hidup kita, karena kita mampu memutuskan dengan kepahaman, dengan ilmu, dengan petunjuk, dan dengan bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diberi kurnia oleh Allah jiwa yang besar, hati yang tenang, pikiran yang positif, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Saya cukupkan, saya doakan dimanapun sahabatku mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, dan kesehatan yang paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.